Hal yang keempat, hal yang semakin serius yang terjadi hari-hari ini di depan mata kita, di tengah bangsa kita, bahkan di dunia ini, yaitu krisis politik. Krisis politik, saudara-saudara, itu di mana perpolitikan sudah semakin tidak bermoral, perpolitikan sudah tidak peduli lagi etiket, perpolitikan sudah tidak peduli lagi hukum, tidak peduli konstitusi, tidak peduli demokrasi, saudara-saudara. Nah, hal tersebut, saudara, itu dinyatakan di dalam kitab Habakuk pasal 1 ayat yang kedua. Demikian. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Hal yang nyata-nyata hari-hari ini terjadi di depan mata kita, saudara-saudara. Itulah krisis perpolitikan. Krisis perpolitikan ini akan mengalami eskalasi, akan mengalami peningkatan buruknya, saudara-saudara, sebagaimana itu akan berklimaks pada apa yang kita kenal dengan New World Order atau One World Order, One World Government, satu pemerintahan tunggal. Nah, di sana nanti presidennya itu atau pemerintah dunia ini, presidennya itu hanya ada satu orang, saudara-saudara. Dan itu akan terjadi selama 7 tahun. Demikian dikatakan di dalam Daniel 9 ayat yang ke-27 bahwa raja itu akan memerintah selama 7 tahun, akan membuat berat perjanjian itu kepada banyak orang selama 7 tahun. Setelah itu, Bapak Ibu Saudara, dia akan di dalam Wahyu 13 ayat 16 hingga 17 dikatakan demikian, saudara. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa akan muncul seorang pemerintah, seorang presiden dunia yang diktator, yang mengontrol semua manusia di muka bumi ini, saudara. Jadi moral perpolitikan itu sudah tidak ada sama sekali. Kalau hari-hari ini kita melihatnya kemerosotan moral perpolitikan itu akan sedang terjadi di satu bangsa saja, ya. Tetapi nanti kemudian setelah dia sudah menyatakan dirinya, maka kemerosotan moral politik yang sekarang ini akan sempurna keburukannya, akan sempurna kekejamannya, diktatornya, akan sempurna kekejian daripada si pemegang top politik dunia itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan.